Oke, pada beberapa waktu lalu kami kelas 2 SMA telah mengikuti rekoleksi panggilan di Bedugul. Saya anggap rekoleksi kemarin sebagai praktik kita semua karena kita telah dibimbing dan telah diajarkan bagaimana ini kehidupan menjadi seorang imam. Nah, waktu kemarin pas rekoleksi kemarin itu kita bisa berinteraksi dengan orang luar di lingkungan luar dan jauh dari seminari, sehingga kita bisa mendapat poin lebih untuk membimbing dan memimpin umat di luar ketika kita sudah berada di apa yang kita ingin capai. Terus ke depan bagaimana rencana? Namamu siapa? Ke depan rencanamu bagaimana? Saya Thomas Christian Aquinas Aman, kelas 11 IPA 2 dari seminari. Saya memilih untuk lanjut ke seminari tinggi dan memilih untuk masuk Projo Denpasar. Kenapa nggak Projo Kupang saja? Karena pastor paroki saya menyuruh saya untuk melanjutkan tempat di mana orang yang mendidik saya. Begitukah? Oh iya, itu ke balas budi kah? Ya. Ay, baik. Ini Aman, dipanggil Aman, dia di sini sebagai ketua koster. Yang kadang-kadang sakristi berantakan, tapi harus tepat amannya. Kau atur sakristi tanggung jawab, tidak ada sampah sepeser pun. Dan jangan lupa Aman, itu stola sama kasula kadang beda itu. Kasulanya lain, stolanya lain. Ini tugasmu semua. Ini Aman, ya baik. Silakan. Oke, perkenalkan saya Yohanes Kelvin Busu, biasa dipanggil Kelvin. Saya asal saya sendiri berasal dari Manggarai. Berasal dari Manggarai itu dari keturunan ayah sendiri, sedangkan ibu saya berasal dari Inde. Dalam menempuh perjalanan panggilan di tempat ini tentu tidak mudah. Pertama saya masuk dari kelas persiapan bawah, yaitu kelas KPB. Tentu masuk di seminari ini tidaklah mudah. Menjadi seorang imam itu adalah proses. Tentu saja proses itu tidak akan gampang begitu saja. Menjadi seorang imam itu bukan masuk seminari terus kemudian jadi imam. Masuk seminari untuk menjadi seorang imam itu adalah proses, membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi menurut pengalaman saya masuk ke tempat ini bukan hanya sekedar ingin mencari pengalaman sesaat, namun saya ingin menempuh perjalanan panggilan di tempat ini karena memang dari awal saya ada niat untuk mendalami panggilan menjadi seorang imam. Seperti yang saya sendiri kelas 2 SMA, kami seangkatan kemarin melaksanakan rekoleksi panggilan di Bedugul. Saya merasa bahwa refleksi yang kami lakukan kemarin adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kembali panggilan kita yang sudah kita tentukan menjadi seorang imam. Di samping itu juga kita diajak untuk kembali merefleksikan sejauh mana panggilan yang telah kita tumbuhkan di tempat ini. Jadi saya belajar Tuhan itu telah memanggil kita, hanya kurang jawaban dari kita sendiri. Karena itu saya akan membuktikan bukan hanya untuk kedua orang tua saya, melainkan orang-orang yang di luar sana yang sudah mensupport saya, bahwa saya akan berjanji untuk membuktikan perkataan saya yang dari awal saya ingin menjadi imam. Saya akan membuktikan bahwa saya mampu menjadi imam yang baik di masa yang akan datang. Kau tahu bahasa Inggris tidak? Kalau untuk bahasa Inggris sendiri saya belum terlalu bisa rumah, tapi kalau untuk bahasa Inggris sendiri saya biasanya otodidak. Kalau untuk belajar bahasa Inggris, biasanya saya harus terbiasa dulu, misalkan bukan hanya untuk pelajaran. Tipu-tipu. Silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arung Raka, berasal dari Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama berada di Seminari Tunggal kurang lebih 5 tahun, saya banyak merefleksikan mengenai panggilan saya. Dan jujur, panggilan ini seperti angin di tengah laut, kapal di tengah laut yang selalu diombang-ambingkan. Kadang ingin merasa bahwa terpanggil, namun satu sisi juga merasa kurang layak untuk Tuhan. Jadi saya memutuskan bahwa di akhir nanti setelah tamat seminari Tukel, saya akan melanjutkan di universitas tertentu. Berarti kau ingkar janji aku? Ya. Berarti kau siap menerima konsekuensinya? Siap. Misalnya apa? Nah, seperti pengalaman yang kamu ceritakan itu kah atau bagaimana? Seperti itu. Ya, berarti kau bagaimana nih ingkar janji ini? Berarti ini ada sesuatu yang nggak beres ini. Mungkin karena kau senang ingin kawin kah atau bagaimana? Saya merasa bahwa diri saya kurang layak untuk Tuhan. Tidak ada kurang layak semua, yang Tuhan itu bagi Tuhan layak semua. Bagi kita Tuhan itu bagi yang penting itu kau. Bagi Tuhan itu lihat tuh panggil orang berdosa tuh.
Yang memerlukan dokter adalah orang sakit, bukan orang sehat. Karena aku merasa tidak layak, berarti kau sakit tuh, berarti kau perlukan Tuhan. Ayo tidak? Ini Agung perkosa nih. Dia merasa tidak layak, ini dia hanya kadang-kadang saja nih, alasan dia mencari alasan yang rasional. Tapi dia tipu-tipu ini, Agung. Baik Agung, itulah keputusan kamu yang kami hargai. Tapi kami tetap ingat janji awal, kau punya janji itu bisa nanti ubah lagi. Ini Agung dari Tabanan. Kenalkan, nama saya Yosef dengan Kita. Asal saya dari Menara dan tinggal di sana juga. Profesi saya Sanjuan Labuan Tengah. Jadi selama kurang lebih 2,5 tahun di seminar ini, yaitu kehidupan berkomunitas, kehidupan berasrama. Mulai sejak 2,5 tahun ini saya merefleksikan hidup saya bahwa dalam kehidupan berseminar ini ada perbuatan dan tingkah laku saya kadang baik, kadang juga buruk. Dari situ saya mengukur bahwa panggilan saya ini sedang diombang-ambing. Refleksi panggilan kemarin bersama teman-teman angkatan saya merasa bahwa saya kembali dikuatkan bahwa di dalam kehidupan ini jika ada suatu kendala saya harus melewatinya dan berjanji untuk bisa menjadi seorang imam di desa. Oh gitu, resisan tentukah? Bali, kenapa kau pilih Bali? Kenapa kau pilih Bali? Karena kita pasti penerima. Tidak ada yang terima, kurang-kurang ada sana. Penerima bagaimana tuh? Tidak, kau mesti hadir sana imam yang lebih bagus tuh. Alumni itu kau mesti hebat-hebat tuh, tidak? Jadi imam tidak perlu hebat. Kenapa tidak perlu hebat? Tidak perlu pintaran. Jadi kita ini harus Imam mesti bodoh-bodoh kan? Harus adanya dalam diri sendiri baru hati yang baik. Nah, terus hati yang baik tapi otak 00 ini bagaimana? Karena Tuhan menyempurnakan. Ya Tuhan menyempurnakan lewat engkau punya kemauan toh. Kalau kau tidak mau Tuhan bagaimana paksa-paksa? Hai, bagaimana dengan sensia? Sanktitas bagaimana? 5 dasar itu tidak bisa dianukan lama wita. Jangan tipu-tipu adik. Kalau kau jadi imam tidak suka baca, mending kau jadi gembala sapi saja, gembala kerbau. Ya baik, ini saya pancing ini omong ini karena sekarang hal yang bagus sekarang ini. Ini proses yang harus berjalan pentingnya. Yang penting kau sadar itu proses dan bagian dari suatu panggilan. Atau ombang-ambing itu bahasa yang keren, sekitar ombang-ambing. Ombang-ambing, apa yang ombang-ambingkan itu? Perasaanmu sendiri ke adik. Perasaanmu, kau punya rasa bagaimana? Apakah kau punya senang dengan nona kah, adik? Tidak ada kah? Mati kau normal tidak nih? Mati kau masih ada pas tertarik toh, senang sama yang cantik itu wajar toh. Kau jelek ya? Muka macam kuda oh. Baik, ini adalah lawita sedang ganggu dia tukang cukur kami senari ini. Tapi pakai klipernya Romo Komang dan cukur semua siswa ini. Tapi kadang ada cukur aneh-aneh, di bawahnya habis, atasnya masih macam gunung ini. Baik sudah. Inilah kami panggil dia Lama Wita. Teman-teman panggil apa? Rian kan? Temannya panggil Rian, saya panggil dia Lama Wita. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Francis Suleu. Asal saya dari Keva Menanu, tapi saya bersama orang tua saya tinggal di Klibul Kawan. Ya. Saya di seminari, saya sedang melakukan proses panggilan saya, mencari jati diri saya sebenarnya. Awalnya, saat saya berada di kelas 2 SMA ini, saya merasakan bimbang. Saya merasakan bahwa emang saya tidak layak menjadi seorang imam. Tapi semenjak rekoleksi panggilan yang baru-baru saja kami lakukan, saya sadar bahwa menjadi seorang imam itu bukan tiba-tiba, melainkan butuh proses yang sangat lama. Contohnya saja, saya di seminar ini sudah 5 tahun. Kenapa saya bisa berlama seperti ini? Karena saya taat dan setia terhadap peraturan yang ada di seminar ini. Dan kemungkinan ketaatan dan kesetiaan ini saya bawa untuk menjadi imam Projo Denpasar. Kenapa tidak masuk Projo Timur saja? Projo apa? Karena saya melihat bahwa di imam Projo Denpasar ini sangat membutuhkan imam, jadi saya merelakan diri saya untuk menjadi seorang imam. Oh begitu kah? Ya. Wah, kau siapkah di
bertemu sama Romo Komang nanti? Siap. Siap kerja keras kah? Siap. Atau jangan malas-malas saja? Baik, ini Andri Oileu. Kadang saya panggil dia Andri Leu. Nah, dia punya muka ganteng, rambut agak kuning-kuning sedikit, itu dia tadi dari turunan katanya. Ya, dia sama Nona ini. Baik, inilah Andri Oileu. Oke, perkenalkan, nama saya David. Asal saya dari Paroki Tuka. Kali lalu, saya dan beberapa teman-teman saya dari kelas 11 mengikuti kegiatan rekoleksi panggilan. Di situ kami melakukan serangkaian kegiatan yang sudah dirancang. Kegiatan tersebut bagi saya merupakan hal yang sangat berguna, hal yang mungkin saya rasa tidak saya dapatkan di luar. Hal tersebut juga membuat saya semakin menemukan jati diri saya, bagaimana kepribadian saya, bagaimana cara saya dalam bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara saya membangun relasi dengan orang lain, terutama terhadap teman-teman saya yang berada di seminar ini. Saya merasa bahwa rekoleksi itu sangatlah penting bagi setiap orang, terkhususnya anak kelas 11 yang lagi 1 tahun hendak melanjutkan pendidikannya atau menyelesaikan pendidikannya di seminar ini dan melanjutkan pendidikannya di universitas atau seminar tinggi lainnya. Sekian, Rom. Kau mau kemana? Kau tinggi atau kau mau kemana? Mau kawin? Jelaskan. Kalau saya sendiri, Romo, saya masih rasa bimbang, Romo, karena saya belum terlalu menemukan jati diri saya seutuhnya. 5 tahun masih bimbang, berarti selama ini kau tidak tipu-tipu di sini. Tidak ada proses belajar, proses 5 tahun masih bimbang, itu abnormal, adik. Tidak abnormal, berarti kau ini mesti dikasih SP tinggal di luar kah atau bagaimana? Tidak, Romo, jangan. Kenapa begitu? 5 tahun bisa ragu, kamu curiga there's something wrong. Oke, nanti kamu baru omong sama kau punya mama yang Bali tuh. Nah, ini yang kamu tidak suka ini, dari 5 tahun masih ragu ini berarti ada sesuatu yang salah. Hatimu mesti ada yang di sebelah sana, di sebelah sini kan? Nah, ini baik, ini tidak benar. Dema, kau bagaimana nih kau Dema? Perkenalkan, nama saya Jeno Saldo Dema. Asal paroki saya dari paroki Santo Antonius Padua Bidara Cina, Jakarta Timur. Oke, pada kali lalu kami angkatan kelas 11 melaksanakan satu kegiatan rekoleksi panggilan pada hari Sabtu. Dan menurut saya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat berguna dan berkesan bagi saya sendiri dan pastinya bagi teman-teman saya. Dalam rekoleksi panggilan tersebut, kita mengikuti serangkaian kegiatan seperti sesi pertama, snack, sesi kedua, lalu misa, lalu kami ada jalan Emmaus untuk sharing-sharing panggilan dari pribadi kita masing-masing. Lalu, apa pesan yang saya dapat dan pelajaran yang saya dapat dari kegiatan rekoleksi ini? Dari sini saya menemukan bagaimana cara saya untuk menguatkan jati diri saya sebagai seorang seminaris. Saya juga mengambil pesan dari Frater Pedro bahwa setiap pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Kita memilih pilihan itu benar, namun pasti ada konsekuensinya. Dari sinilah secara singkat saya saya mulai menguatkan niat saya untuk melanjutkan pendidikan saya sebagai calon imam, khususnya tarikat OSC, yaitu Ordo Salib Suci. Namun itu masih niat saya, dan setiap niat tersebut harus dijalankan karena itu merupakan sebuah proses. Maka dari itu saya masih mohon bimbingan dari Tuhan sendiri agar bisa menguatkan saya untuk menjalankan niat saya tersebut, yakni menjadi seorang imam. Ya, proses itu pertama-tama adalah pelan-pelan dan pasti lewat segala aturan yang ada. Ya. Jangan katakan saya masih bimbang, saya masih ragu, itu artinya kau mencari alasan pembenaran diri. Ya, kalau Romo itu kalau kamu sudah minta keluar, Romo di luar saja jadi ustadz kah, jadi pemangku kah, pemangku aki. Ya baik, nanti kau teruskan semangat itu dan jangan lupa itu renungkan selalu. Itu panggilan itu bukan tiba-tiba, terus yang panjang ya. Jadi begitu yang Romo minta, apa yang kau temukan teruskan. Kalau kau sedikit ragu, hal yang wajar, tapi ragu itu bukan berarti mengagalkan janji awal. Itu yang tidak benar. Ya, baik. Inilah sebenarnya si Dema yang dia senang minyak nona karena mungkin dia punya kumis tebal ini, macam kumisnya boy.
Oke, baik. Oke, selamat siang semuanya. Senyum kasih kita. Perkenalkan, nama saya Claudius Delminovio Sandrigasa atau biasa dipanggil Sandi. Orang tua saya berasal dari Flores dan mama saya berasal dari Kalimantan. Awal masuk saya di sini itu saya berasal dari kelas KPB, di mana 1 tahun berada di situ merupakan pengalaman yang bagi saya itu awalnya itu membosankan. Tetapi setelah saya jalani bersama teman-teman saya, pengalaman membosankan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Setelah kami kemarin mengikuti rekoleksi panggilan yang diadakan di Rumah Retret Karmel di Bedugul. Awalnya saya tidak terlalu antusias untuk mengikuti rekoleksi tersebut, karena saya juga orangnya bukan hobi kayak jalan-jalan gitu. Akhirnya setelah teman-teman saya ikut, saya pun juga mengikutinya, dan keseruan pun dimulai dari awal kami berangkat naik bis sampai pulang. Menurut saya pengalaman rekoleksi ini merupakan pengalaman terbaik saya yang bisa saya dapatkan. Karena sebelumnya saya pernah rekoleksi, cuman nggak pernah ada yang senyaman dan sebahagia ini. Nah, di rekoleksi kemarin saya belajar banyak hal tentang pembedaan roh, tentang imam, apa yang perbedaan imam kongregasi, imam keuskupan sendiri, dan juga perbedaan lainnya. Di sini hati saya diteguhkan, sekaligus juga dibingungkan dengan dua pilihan, melanjutkan di luar atau memilih menjadi imam. Tetapi dalam hidup saya sudah terlanjur cinta dengan hidup berkomunitas. Oleh sebab itu, ada sedikitnya dalam hati saya untuk melanjutkan imam SPD. Mantap. Baik, Sandi propose saya kalau jadi imam SPD, boleh bagus semua. Bukan SPD kah, bukan Projo kah, OSC kah, bukan itu. Tapi bagaimana kau melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Kualitas seorang imam lahir dari ketekunan dan kesetiaan dengan 5S itu. Tuhan melengkapi, betul. Tapi Tuhan tidak bisa melengkapi kalau kamu tidak dirimu sendiri yang memulai. Punya hobi membaca sedikit, lihat sampah terganggu kamu bersihkan. Itu semua berkah. Karena kalau hal bersih semua, orang senang kan? Dan kau didoakan. Itulah sebenarnya rahmat yang kita tidak bisa pernah bayangkan. Ngasih orang makin disenangkan. Kalau bisa baca sedikit sehingga kau misalnya kau memberikan renungan itu menyentuh banyak orang. Karena pengalaman sendiri. Itulah saat Tuhan bekerja. Bukan tiba-tiba jebret kamu jadi imam, tidak. Kemudian tangga 1, tangga 2 pelan-pelan begitu. Inilah Sandi dari Paroki Santo Yosef dari Pasar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joshua Alfred Locking. Saya kerap kali disapa Locking. Jadi menjadi seorang imam tidaklah sulit menurut saya. Cuma banyak kekhawatiran ketika saya ingin menjadi seorang imam. Salah satunya memikirkan orang tua luar. Jadi saya kerap kali memikirkan bahwa saya akan melanjutkan pendidikan saya di luar. Tapi melalui rekoleksi kemarin, saya diharapkan pada perkataan-perkataan yang memberikan jawaban kepada kekhawatiran saya. Jadi lewat rekoleksi kemarin, saya berniat untuk menjadi seorang imam. Imam apa? Imam Projo Keuskupan dan Pasar. Kenapa gak Projo Rupen? Ya? Apa gak Projo Manggarai? Saya lahir besar di sini, Romo. Tapi kalau kau tidak bisa Bali itu bagaimana? Bisa, Romo. Coba omong seperti sedikit. Omong apa, Romo? Omong misalnya alasan Injil dalam bahasa hari ini omong apa? Aduh. Kengken sih bisa bahasa Bali ini. Nah, Bali ini Buffalo, Bali Flores. Baik, inilah Looking dari paroki mana kamu ke mana? Katedral. Baik. Ini satu lagi dari Kupang. Inilah dia Pedro Cangkong. Cangkong atau Cangkung? Cangkung. Silakan Pedro, kau omong tentang apa pengalamanmu kemarin? Perkenalkan, nama saya Pedro Alfonso Cangkung, asal paroki Santo Fransiskus Assisi Kupang. Setelah saya duduk dari bangku SMP sampai SMA, tentu itu bukanlah. Perkenalkan, nama saya Pedro Alfonso Cangkung, asal paroki Santo Fransiskus Assisi Kupang. Saya sekolah di sini dari bangku SMP sampai sekarang kelas 2 SMA. Tentu ini bukanlah waktu yang singkat dan begitu banyak perubahan yang saya alami. Contohnya dulu SMP saya biasa kelas 1 naik ke lantai 3, bawa foto sama papa sama mama, menangis duduk di kamar mandi. Dan sekarang saya sudah merasa beda dan
seperti pengalaman yang kemarin, setelah mengikuti kegiatan ini rekoleksi panggilan, saya merasa ingin memutuskan untuk melanjutkan SPD karena sekarang saya sedang lagi fokus-fokusnya want to can speak English. Ya, I can speak English dan bisa menjadi imam. Okay, let's try you speak English. You speak in English. You explain what will you do after you graduate from this minor seminary. After I lulus dari sini, I don't know. Baik, udah. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang rekoleksi panggilan kemarin. Jujur saya merasa senang sekali mengikuti rekoleksi panggilan kemarin dan itu sangat seru, di mana saya bersama teman-teman saya, bersama para pembina membicarakan tentang panggilan. Ya, jadi selama di seminar ini cuma membicarakan panggilan kayak sekedar aja. Dan kemarin itu kami ke Bedugul dan kami membicarakan panggilan itu lebih mendalami, dan yang saya dapatkan adalah semangat saya untuk lanjut ke seminar tinggi itu semakin mendalam. Dan setelah dari seminar ini saya memutuskan untuk melanjutkan ke Projo Keuskupan Denpasar. Ini Rudolfo Juang dari Paroki Sumbawa Besar. Dolfo, panggilan itu bukan satu ketika, adik. Itu proses. Dari KPB kelas 1, kelas 2. Tidak mungkin tiba-tiba semuanya itu. Dan inilah pertamalah pengalaman di keluarga bagaimana. Kemudian bagaimana kau punya niat sendiri. Ya, panggilan itu Tuhan memanggil kalau tidak menjawab. Nah, itulah makanya tidak ada omong sekedar itu pasti proses pelan-pelan semuanya. Kalau sekaligus omong kok bisa pingsan kak. Ada tahapnya, tahap 1, tahap 2, pengantar dulu semua itu Dolfo. Terus bagaimana kalau misalnya kok ada nona itu bagaimana? Apakah kau siap kah itu? Kalau misalnya ada nona seperti itu, yang saya butuhkan di sini adalah lebih ke dukungan. Kalau misalnya itu nona itu justru mengganggu jangan panggilan, saya lebih baik berkata tidak depan dia secara langsung, karena saya lebih baik memilih jalannya untuk menjawab panggilan Tuhan daripada menjawab panggilan yang lain. Kau yakin nona senang sama kau karena kau ganteng atau kau seorang seminari? Saya rasa nona senang sama saya itu sebagai seorang seminari. Iya, karena apa begitu? Kok bisa begitu? Kenapa alasannya? Saya rasa karena saya jadi seorang seminaris gitu, saya ada tambahan rahmat dari Tuhan gitu. Berarti kalau keluar pasti buruk muka kan? Jadi lebih jelek gitu, mungkin nona langsung selamat tinggal begitu kan? Iya. Baik, ini Dolfo dari dulu bapaknya waktu saya tahun 97 saya punya Mudika. Sekarang dia anaknya dari seminari sini nih ya. Selamat Dolfo. Apa yang kau omongkan ini mau rekam. Rekam ini artinya akan temukan tagih suatu saat. Kau mungkin lagi 12 tahun lagi rombongan panggil kau Romo Dolfo. Baik. Kelas yang telah kamu kemarin sudah mengadakan rekoleksi panggilan, dan ini satu kita punya program di seminari itu. Tiap tahun kelas 11 kita beri kesempatan untuk memikirkan secara khusus keluar dari rumah sedikit untuk memutuskan. Memang jujur saya pribadi mengharapkan mereka semua teruskan sama tinggi. Tapi fakta banyak yang katanya tadi terombang-ambing. Kata Agung Perkosa tadi terombang-ambing. Juga bayangan bahasa yang bagus sekali. Dan tidak pantas untuk imam. Kata saya memang tidak pantas. Bagi Tuhan tuh biar bukan macam toke, bukan macam babi hutan, tapi Tuhan semuanya pantas. Atau bagaimana kau menyikapi itu lewat proses, lewat studi, refleksi semua itu. Jangan pikir Tuhan bisa mengubah kau. Dolfo bukan menjadi semacam Tom Cruise, tidak bisa. Itu adalah kita yang mengubah, Tuhan yang menyempurnakan itu. Saya tadi dalam video ini saya ingin merekam beberapa perkataan mereka tentang pengalaman itu. Mudah-mudahan orang tua yang akan menonton, teman-teman kelas yang menonton, masa dukung mereka semuanya. Kita mengharapkan imam semuanya. Dan imam yang rajin, jangan malas-malas macam kuda ini, tidak suka baca. Sehingga kalau bukan malas, dia ngomong terbanyak ngomong C, kamu tertawa nanti semua. Berarti terlambat ini yang bagi saya nanti bahaya-bahaya yang perlu dikatakan. Proses itu penting. Jadi imam itu kan lama tuh. Perlu prosesnya, tekunan setiap bangun pagi, setiap tugas dan semuanya. Dan tidak ada alasan capek, itu penting itu. Oleh karena itu kalian semuanya kelas 11, teman-teman yang di luar sana, yang di SMA Thomas semuanya,
dukung ini semuanya. Nah iya, nanti dia jadi imam, jadi imam leu-leu. Semoga dengan demikian ya semuanya. Jangan lupa nanti setelah mendengar film ini kalian komentar semua. Seorang tua yang mendengarinnya, komentar sedikit bagaimana si Dema, si Ake ya, si Lamawita, semua si Cangkung semua dari Kupang komen sedikit. Demikian, terima kasih.